Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hiduplah bijaksana. Bahwa kalau kita membaca kitab-kitab Injil, maka kita menemukan ada banyak perumpamaan yang dipakai oleh Yesus ketika mau mengajar murid-muridnya ataupun mengajar banyak orang. Jadi rupanya perumpamaan itu sangat menolong banyak orang untuk lebih mudah memahami apa yang menjadi pesan atau message yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya. Nah, juga di dalam bacaan kita, di dalam Matius 25 yang tadi kita baca, bahwa Yesus juga sedang mengajar murid-muridnya tentang kerajaan surga, ya, tentang kerajaan Allah. Ayat 1 dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan surga atau hal kerajaan Allah seumpama. Jadi di sini ada kata seumpama. 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi Yesus sedang mengajar tentang pokok kerajaan Allah atau tentang kerajaan surga. Yang tentu ini ada hubungannya dengan kedatangan Kristus kembali. Kalau kita baca mulai dari pasal 24, itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Berbicara tentang eskatologi, bahasa lainnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Alkitab jelas menyatakan atau menjanjikan bahwa Kristus akan datang kembali. Bapak Ibu percaya Yesus akan datang kembali? Amin ya. Kita percaya itu. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 itu sangat jelas bahwa Yesus yang sudah naik ke surga, terangkat ke surga, tapi dikatakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Maksudnya apa? Bahwa kedatangannya itu bersifat pasti, dia pasti akan datang. Kalau Kristus tidak pasti datang, ya sia-sia juga iman kita ya. Ya sama saja prinsipnya, kalau Kristus tidak bangkit, ya sama saja. Ya sia-sia kita beriman. Itu satu paket. Itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hanya berkata, saya percaya bahwa Yesus itu sudah disalibkan dan mati, tapi saya tidak percaya kebangkitan. Wah, itu tidak bisa. Atau kita berkata, saya percaya Yesus bangkit, tapi saya tidak percaya dia akan datang kembali. Itu tidak lengkap. Tapi iman yang sejati, iman Kristen, percaya kepada Kristus. Ya, Kristus, Yesus Kristus yang sejati. Dia adalah Allah yang sejati, dia manusia sejati. Bicara tentang Injil, 1 Korintus 15 ayat 3-4 memberikan penjelasan. Injil bicara tentang kabar baik. Kabar baik tentang Yesus yang sudah datang, yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga, dan akan datang kembali. Nah, bagaimana tentang kedatangannya? Bahwa kedatangannya pasti dan bersifat pribadi, bersifat personal. Tapi juga kedatangannya dikatakan bersifat visible, artinya apa? Terlihat. Dia akan datang kembali secara pribadi dan juga terlihat. Dia kelihatan. Kisah 1 ayat yang ke-11 menyatakan itu. Tetapi saudara, tentang kapan waktu kedatangannya, nah, maka di sini kita tidak boleh menebak-nebak. Jangan ada yang memprediksi, meramal. Karena Alkitab jelas menyatakan tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Bahwa dia akan datang kembali, iya. Kapan datangnya atau hari apa, jam berapa, itu tidak dicatat secara jelas. Jadi jangan sampai kita mulai memprediksi. Ya, Kristus akan datang kembali. Segera akan datang. Lalu orang mulai berpikir, segera kapan ya? Dari dulu Tuhan akan datang, segera akan datang. Sudah 2000 tahun lebih kok nggak datang-datang. Akhirnya, ya banyak yang tidak percaya. Atau akhirnya banyak juga orang yang santai. Karena berpikir, ini nggak datang-datang ini. Maka firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita bahwa Kristus akan datang dan kedatangannya dikatakan tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, yang digambarkan ya seperti pencuri tengah malam. Ada pernah mahasiswa tanya saya, Pak,
emangnya Yesus akan datang tengah malam ya? Ya, saya berkata, itu kan gambaran seperti pencuri tengah malam. Tidak dikatakan bahwa Yesus akan datang tengah malam. Jangan salah paham gitu ya. Seperti pencuri tengah malam, artinya bahwa tidak diduga-duga. Ya kalau zaman sekarang pencuri tidak hanya tengah malam ya. Siang bolong juga pencuri sudah banyak. Iya. Kita taruh barang-barang kita, motor misalnya, di depan keramaian saja hilang gitu ya. Depan Indomaret hilang, ada CCTV juga hilang gitu. Jadi di sini kita artinya tidak terleh memahami, berarti Kristus datang tengah malam, nggak ada yang tahu. Ya bukan itu yang dimaksud, tapi kedatangannya itu tidak bisa terprediksi, kita tidak bisa duga. Karena itulah Yesus memberikan nasihat supaya tetap berjaga-jaga. Nah, inilah yang digambarkan, diumpamakan di sini seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, saudara-saudara, kita fokus saja kepada tema kita, hiduplah bijaksana. Bahwa di sini disebutkan di dalam Matius 25 ada 5 gadis bijaksana, tapi juga ada 5 gadis bodoh. Bahwa gadis-gadis di sini adalah ya gadis-gadis yang menjadi pengiring pengantin ya. Ya, jadi ada mempelai laki-laki, kemudian ada para pengiring mempelai ini dipilih 10 gadis. Ya, pasti gadis-gadis pilihan sebenarnya ini. Bukan gadis sembarangan. Ya, menjadi pengiring pengantin kan biasanya itu orang-orang yang sudah dikhususkan, orang-orang yang sudah dipilih. Mungkin sudah dilihat, sudah dilatih cara jalannya dan seterusnya. Itu dugaan saya ya, tapi tidak dicatat di sini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa sebenarnya ciri-ciri orang yang bijaksana? Saya hanya lebih fokus kepada bagian itu. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa orang yang bijaksana, maka dia memiliki persiapan atau kesiapan. Bukan hanya untuk masa kini, tapi juga kesiapan untuk masa yang akan datang. Nah, ini penting. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempersiapkan diri menjalani hidup ini, tapi juga untuk next. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang bijaksana, ini salah satu ya menjadi ciri kita. Bahwa kita tidak hanya berpikir hari ini, tapi kita memikirkan hari esok, memikirkan masa yang akan datang. Karena memang kehidupan Kristen itu bukan hanya kehidupan sampai di dunia ini, hanya sampai di sini. Tapi kita masih memiliki harapan akan kehidupan yang kekal. Karena itu pandangan kita atau hati kita tidak hanya terarah kepada kekinian, tapi juga kepada keakanan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini dikatakan ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Sebenarnya mereka ya memiliki kesamaan, sama-sama dipilih untuk menjadi pengiring pengantin, sama-sama mereka menantikan mempelai. Tapi bedanya apa? Bedanya pada kesiapan mereka. Banyak orang bertanya, sebenarnya 10 gadis ini, mereka ini menggambarkan orang Kristen atau tidak sih gitu. Tapi banyak juga yang berpikir atau menafsirkan bahwa 10 gadis ini ya bisa digambarkan juga sebagai orang Kristen. Tapi ada orang Kristen yang memang Kristen nominal, Kristen KTP, tapi ada Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang sejati. Karena ke-10 gadis ini dihubungkan dengan kedatangan mempelai. Ini kan bisa dikontekskan juga kepada gereja, bahwa gereja memang harus siap menantikan kedatangan Kristus kembali. Gereja artinya orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, 5 gadis itu disebut bodoh. Karena apa? Karena mereka tidak mau repot, tidak mau susah. Mereka mengentengkan, menganggap enteng persoalan yang sedang dihadapi. Mereka menganggap ya biasa saja.
Tetapi sebaliknya dikatakan ada 5 gadis bijaksana. Karena mereka memiliki persiapan atau memiliki kesiapan yang baik. Mereka menyiapkan pelita mereka, tetapi kemudian dikatakan bahwa mereka juga menyiapkan stok minyak yang cukup. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi jelas bahwa mereka membawa pelita, tapi juga membawa persediaan minyak di dalam buli-buli mereka. Kesiapan itu, sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu juga ada hubungannya dengan pengetahuan atau pengenalan kita tentang siapa yang akan datang. Jadi, kesiapan kita juga harus dihubungkan dengan hubungan ataupun relasi pribadi kita dengan sang mempelai itu. Sebab kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat selanjutnya, ternyata gadis-gadis bodoh itu dikatakan bahwa mereka tidak dikenal oleh mempelai laki-laki itu. Dalam ayat yang ke-12 tadi kita sudah baca ya, dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini menjadi perhatian saya, menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita merasa kita mengenal Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak kenal kita. Jadi masalah kenal mengenal ini sangat penting ditekankan dalam kekristenan, dalam iman Kristen. Bahwa ada orang merasa bahwa dia cukup terkenal, atau mungkin cukup dikenal. Tetapi apalah artinya dia dikenal oleh dunia ini, tetapi ternyata ketika Tuhan datang, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nah ini juga ada relasinya kalau kita baca dengan Matius ya. Matius pasal 7, di sana juga pernah ada pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata tidak cukup hanya dengan seruan atau berseru, Tuhan, Tuhan, memanggil nama Tuhan. Atau tidak cukup hanya sebatas pengakuan. Kita tiap-tiap minggu juga ada pengakuan iman rasuli ya. Kita mengakui, aku percaya dengan suara yang kencang. Tapi ternyata tidak cukup hanya pengakuan. Karena orang yang di luar kita pun bisa mengucapkan pengakuan yang sama dengan suara yang mungkin lebih kencang lagi. Kalau hanya sebatas hafalan. Bisa. Orang-orang di luar kita pun kalau dia mau membacakan itu, ya karena sudah tertulis gitu ya, oh ini pengakuan iman rasuli. Tapi ternyata tidak cukup hanya dengan seruan atau dengan pengakuan di mulut. Karena memang 5 gadis yang bodoh itu juga memanggil-manggil, Tuhan, Tuhan gitu ya, izinkan kami masuk. Tapi mempelai itu berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan kedatangan Kristus kembali, maka kita perlu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita dalam menyambut kedatangannya. Dan kesiapan itu tentu bukan hanya persiapan secara fisik, tapi kesiapan secara rohani. Bukan hanya kesiapan secara materi, tapi kesiapan dalam hal-hal yang bernilai rohani, hal-hal yang bersifat kekal. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, saya kira ini hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa orang bijaksana adalah orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi kehidupan ini, tapi juga kehidupan yang akan datang. Orang-orang pada umumnya ya dalam menghadapi kehidupan yang di dunia ini pun berpikir ya, bagaimana saya bisa memiliki kestabilan misalnya menghadapi situasi di tengah-tengah krisis misalnya, krisis ekonomi kah,
Apalagi sudah punya anak misalnya. Ada anak sekolah, ada anak yang membutuhkan dana, terus bagaimana ke depan. Maka orang-orang dunia pun tahu bagaimana mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Maka dia mulai berpikir bagaimana menabung misalnya. Ya, bagaimana berinvestasi, bagaimana supaya ya kalau terjadi sesuatu saya masih bisa ya menghadapi kesulitan-kesulitan. Kira-kira begitu. Maka secara rohani pun sebagai pengikut Kristus kita juga harus ada saving, ada tabungan untuk kekekalan. Maka dalam firman Tuhan dikatakan, pikirkan hal-hal yang di atas, perkara-perkara rohani. Karena memang orang yang sudah dalam Kristus memang sudah harus berubah cara pandangnya. Tidak hanya berpikir kepada sesuatu yang sementara yang materi, tetapi berpikir bagaimana kita menabung untuk kekekalan. Maka kepada orang kaya yang bodoh, Yesus juga memberikan teguran ya. Kamu bikin lumbung besar-besar, tambah lagi lumbung. Kamu isi penuh dengan padi, dengan gandum, harta benda. Kalau kamu nanti mati malam ini untuk siapa itu? Untuk apa itu? Wah, dia hanya berpikir bagaimana menyenangkan dirinya, memuaskan keinginannya ketika di dunia ini. Dia tidak berpikir bagaimana masa yang akan datang, bagaimana kekekalan. Maka firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi saya, bagi kita sekalian, supaya kita juga memiliki pola pikir yang diubahkan. Tidak lagi hanya berpikir kepada yang sementara, tetapi kepada hal-hal yang kekal. Tidak hanya berpikir yang lokal saja, tapi juga kepada sesuatu yang lebih luas, kepada yang global. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang saya pelajari dari bagian ini, bahwa ciri orang yang bijaksana adalah memiliki kepekaan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi, kebijaksanaan dihubungkan dengan bagaimana mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan ternyata tidak mudah, Bapak Ibu. Masih dalam kisah ini, kalau kita baca dari ayat 5 sampai dengan ayat seterusnya, bahwa dikatakan ketika mereka menantikan mempelai itu kok nggak datang-datang gitu ya. Nampaknya persiapannya masih sangat, prosesnya panjang gitu ya. Akhirnya mereka tertidur. Ya kalau sama-sama tertidur karena ngantuk itu alamiah ya. Ya. Tetapi kemudian setelah mereka tertidur, kemudian ada suara yang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Mereka membereskan pelitanya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi apa jawab gadis bijaksana itu? Mereka berkata, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang bijaksana dihubungkan sekali lagi dengan pengambilan keputusan. Kapan kita berkata tidak? Kapan berkata ya? Karena ternyata tidak selamanya harus menjawab ya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi ada saatnya berkata, oh tidak. Nanti kalau saya kasih, untuk kami kurang, untuk kamu juga kurang, ya sama-sama. Akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Orang bijaksana adalah orang yang memang di dalam kepekaan. Kita orang-orang Kristen ya, tentu kita meminta pimpinan, kepekaan dari Roh Kudus. Bagaimana kita tahu mengambil sebuah keputusan. Jadi gadis bijaksana berkata tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa orang bijaksana adalah orang yang memiliki kepekaan atau keberanian dalam mengambil keputusan, sekalipun dalam kondisi yang krusial, kondisi yang mungkin genting, kondisi yang sulit. Tetapi
harus mengambil keputusan. Ya, kita juga mengingat di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada anak-anak Tuhan yang diberikan menjadi contoh ya bagi kita bagaimana mengambil keputusan. Katakanlah seperti Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya. Jadi Salomo ketika dia diberikan tugas menjadi seorang pemimpin yang meneruskan kepemimpinan ayahnya. Jadi di Alkitab juga ada pemimpin yang meneruskan kepemimpinan ayahnya seperti Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika dia memulai kepemimpinannya, apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat. Dia tidak meminta harta, tidak meminta kekuasaan, tidak meminta supaya dia diberikan kejayaan, enggak. Tidak meminta juga kesehatan. Walaupun saya seringkali kalau diminta doa, minta apa doanya? Kesehatan gitu ya. Padahal sebenarnya lebih bagus meminta hikmat duluan ya. Tapi kebanyakan kita mintanya apa? Kesehatan. Karena kita merasa lemah gitu. Tapi Salomo dikatakan di dalam satu raja-raja itu bahwa yang pertama-tama dia minta itu apa? Hikmat. Ya, kebijaksanaan untuk bisa mengambil keputusan. Karena seorang pemimpin, ya dia belum banyak pengalaman, maka dia membutuhkan hikmat untuk bisa mengambil keputusan ataupun kebijakan. Dan kemudian ketika diberikan, ada satu kasus, ada 2 ibu itu ya, kita tahu cerita itu. Yang anaknya satu mati, satu masih hidup, kemudian bagaimana dia mengambil keputusan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada Salomo, ada contoh-contoh lain di dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Bagaimana misalnya Daniel dengan teman SMA-nya, Sadrak, Mesak, Abednego ya, teman SMA. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit pada masa itu, maka mereka akhirnya oleh hikmat Tuhan bisa mengambil keputusan. Ya, misalnya ketika diperhadapkan dengan makanan-makanan raja yang sebenarnya bertentangan dengan iman mereka. Mereka berani berkata, tidak, kami tidak makan makanan yang seperti ini. Karena di dalam keyakinan kami ini sesuatu yang haram atau najis. Tapi justru kita lihat ketika mereka tetap di dalam hikmat Tuhan, mereka diberikan Tuhan kepintaran. 10 kali lipat ya, kalau tidak salah dikatakan. Mereka lebih pintar daripada orang-orang seangkatan mereka. Ketika diperhadapkan dengan tantangan yang begitu besar, ketika mereka diminta untuk menyembah kepada patung raja itu, mereka juga berkata, tidak. Jadi memang ini hal yang sangat penting. Tapi bagaimana mereka bisa mengambil keputusan, ini juga tidak terlepas dari bagaimana mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahwa mereka memiliki kerohanian yang baik. Mereka memiliki spiritualitas yang baik. Mereka menjadi orang-orang yang berdoa. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang memang percaya kepada firman Tuhan. Tadi dalam Mazmur kita responsornya dikatakan bahwa orang-orang bijaksana karena apa? Karena dia percaya kepada firman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memiliki keberanian untuk mengambil sebuah keputusan karena kita yakin itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengambil keputusan karena kita yakin kita dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satu cirinya ya kita memiliki damai, ada damai sejahtera. Karena prinsip firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka di sana ada damai sejahtera. Maka Tuhan memimpin kita oleh damai sejahtera itu untuk mengambil keputusan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Kolose, ya, damai sejahtera memerintah. Damai sejahtera menolong kita, menuntun kita untuk mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Jadi orang bijaksana adalah orang yang memiliki kepekaan mengambil keputusan.
kapan berkata tidak, kapan berkata ya, atau bahkan juga kapan akan diam. Tidak selamanya kita harus berbicara. Kapan kita akan berbicara, itu juga membutuhkan hikmat. Kalau kita terus ngomong, padahal orang lain masih ngomong, nah di mana bijaksananya gitu ya. Orang lain masih memberikan penjelasan, kita tidak mau dengar, nah di mana hikmat itu? Jadi ini juga membutuhkan kepekaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus berdoa memohon kepada Tuhan supaya dalam menghadapi kehidupan, menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dalam situasi apapun, bukan hanya kesulitan, bahkan juga dalam kemudahan, kita juga memohon hikmat. Karena tidak selamanya orang jatuh karena ya kesulitan. Dalam kemudahan pun orang bisa salah langkah ya. Maka kita membutuhkan anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, sehingga kita memiliki kepekaan di dalam mengambil keputusan. Jadi dikatakan di sini bahwa 5 gadis itu bijaksana karena dia tahu mengambil keputusan yang terbaik pada saat itu. Tapi kemudian dikatakan bahwa ada 5 gadis yang bodoh karena memang mereka tidak memiliki kepekaan di dalam mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan terus mengajar kita ya, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita semakin berbijaksana dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan yang terakhir ini bisa sedikit melegakan. Bahwa orang bijaksana dihubungkan dengan waktu. Bagaimana mempergunakan waktu dengan baik. Di dalam ayat 13 dikatakan, di dalam ayat 13 ya, kita lihat di sana, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi dihubungkan dengan saat, dihubungkan dengan waktu. Tidak seorang pun yang tahu, tadi di awal saya sudah sampaikan, kapan kedatangan Kristus kembali. Karena itu yang harus kita lakukan adalah ready anytime. Siap sedia setiap waktu. Perlu berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga di sini ternyata itu adalah perintah, imperatif. Kita diminta berjaga-jaga. Bukan berarti berjaga-jaga berarti kita diam saja lipat tangan. Kita tidak buat apa-apa. Kan diminta berjaga-jaga. Ya. Jadi bukan konsep berjaga-jaga berarti kita duduk-duduk sajalah. Terjaga dengan berjaga itu beda ya. Berjaga-jaga berarti ada satu kalimat perintah ini. Berjaga-jaga kita di dalam keaktifan. Dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Kita mempergunakan waktu. Mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Memang istilah waktu di dalam bahasa Yunani itu ada macam-macam. Salah satunya adalah kronos. Ya. Kronos itu berarti waktu yang terus berjalan, kronologi. Ya. Tapi juga ada kairos yang disebut sebagai kesempatan ataupun momentum. Kalau kita merefer ke Efesus 5 ayat 16 maka dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu di sana yang dipakai adalah kesempatan. Maka mari kita dikatakan mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mempergunakan kesempatan. Istilah lain di sana dikatakan yang bisa menebus waktu. Ya. Orang yang menebus waktunya ataupun yang mengambil semua kesempatan yang bisa diambil. Itu orang bijaksana. Kalau ada kesempatan yang bisa diambil, ambil saja. Jangan sampai kesempatan itu lewat, lalu kita kemudian menyesal. Beberapa kali saya dengar ilustrasi yang dipakai Pak Nuh ya, kalau waktu dulu khotbah memakai ilustrasi Dewa Kairos yang kepalanya botak ya. Botaknya di belakang katanya. Ya. Botaknya di belakang. Jadi ada kelompok orang ketika melihat Dewa Kairos ini lewat, ketawa-ketawa. Karena berpikir, lucu ya gitu ya. Kok lucu kok botaknya di belakang. Biasanya orang botak di depan, tanda orang pintar katanya. Ya, profesor gitu ya. Tapi ini
lain nih, ketawa-ketawa. Akhirnya mereka kehilangan kesempatan untuk bisa memegang, karena ada dalam ilustrasi dikatakan bahwa orang yang bisa menyentuh atau memegang kepala Kairos ini maka dia akan beruntung. Tapi karena kelompok pertama ini hanya ketawa-ketawa, merasa lucu, maka Dewa Kairos lewat, mereka tidak punya kesempatan. Tapi ada kelompok kedua, disebut sebagai orang biasa. Mereka pun mengamati, ini lucu ya. Tapi pas mau lewat, mereka berusaha menyentuh, hanya disentuh tapi karena licin, tidak bisa ditangkap gitu ya. Lewat kesempatan orang biasa katanya. Tapi orang bijaksana baru saja melihat, oh itu Dewa Kairos, langsung tanpa mempertanyakan, tanpa ngeledek dan seterusnya, langsung menangkap dewa itu. Dan mereka disebut sebagai orang yang beruntung, orang yang bijaksana. Itu hanya gambaran ilustrasi. Tapi yang dimaksudkan bahwa orang-orang bijaksana maka adalah orang-orang yang tidak melewatkan kesempatan itu. Karena kesempatan itu datang satu kali. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ketika mempelai itu sudah masuk, kemudian pintu ditutup. 5 gadis bodoh berusaha untuk memanggil-manggil, tapi kesempatan sudah lewat. Pintu sudah tertutup. Yang terjadi tinggal penyesalan saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang ada di sini, ada para pelajar, ada para mahasiswa juga, ya mahasiswa STT Arabona, mungkin juga dari STT lain ada di sini, para mahasiswa yang bukan STT, kita para pekerja, para hamba Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, lansia, semua kita sedang hidup di dalam waktu sekarang ini. Tapi yang harus kita ingat bahwa waktu itu bersifat linear ya, terus berjalan. Bukan waktu yang circle, yang berulang-ulang. Jadi jangan pikir, nggak apa-apa, ini kan bulan November, nanti juga ada November lagi. Nggak apa-apa, nanti Natal tahun ini kita bisa lewatkan, toh juga nanti ada Natal lagi, ada Natal lagi. Ya betul, ada Natal lagi, tapi sebenarnya itu sudah dalam waktu yang berbeda. Tahunnya sudah berbeda karena memang waktu terus berjalan, ya. Jadi sekali lagi ungkapan itu perlu kita pertimbangkan bahwa orang biasa adalah orang yang menunggu-nunggu kesempatan, tapi orang bodoh membuang kesempatan, tapi orang bijaksana adalah orang yang mempergunakan kesempatan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita semua adalah orang-orang yang bijaksana. Amin ya. Kita semua di sini adalah orang-orang yang bijaksana. Karena itu mari kita mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk melayani. Itu kan sudah ada lagu wajib, lagu nasional ya. Hidup ini adalah kesempatan. Itu sudah terkenal di mana-mana. Jadi mari kita mengingat bukan hanya lagu itu, tapi memang pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Seringkali kita gagal mencapai tujuan atau mencapai sesuatu apa yang kita harapkan karena satu kata, yaitu apa? Nanti. Nanti saja. Akhirnya sudah sampai di akhir semester, tugas belum selesai. Soalnya yang bilang nanti tadi mahasiswa kan? Sudah di akhir semester, ternyata tugas makalahnya belum selesai. Akhirnya terjadi SKS, sistem kebut semalam. Tiba-tiba mati lampu, sudah selesai. Tidak selesai lagi tugasnya gitu ya. Nah ini menjadi pengalaman. Jadi selagi masih ada kesempatan, ya pergunakan dengan baik. Jangan tunggu sampai Kristus datang kembali. Jangan sampai Kristus belum datang, kita sudah sudah datang duluan kepada Dia. Ya, jadi ini dikatakan berjaga-jagalah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi mengingat seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Tadi kita dengarkan itu, Mazmur 90 ya, ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari.
Memang ada banyak cara penghitungan. Ya, ada orang berkata ada cara tambah, cara kurang, cara kali, cara bagi, tapi semua itu kita bisa pakai cara-cara penghitungan itu. Tapi kita akan lebih bijaksana ketika kita sekali lagi bisa melipat gandakan waktu kita bisa membagi kehidupan kita, karena hidup ini singkat dikatakan seperti uap. Hidup ini singkat seperti bunga rumput, pagi segar, siang sudah layu. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sebenarnya bukan masalah berapa panjang usia hidup kita, tapi selama kita hidup, kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengakhiri daripada khotbah minggu ini penting menjadi catatan saya. Boleh jadi semua orang mengenal kita, bisa saja semua orang mengenal kita, tapi yang terlebih penting adalah apakah Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ini penting. Tuhan mengenal kita. Artinya kalau Tuhan mengenal kita, tentu itu kan karena dimulai dengan kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sudah sungguh-sungguh memiliki kelahiran baru, kelahiran secara rohani, dengan sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak hanya berhenti pada pengakuan iman, tapi orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang Tuhan mandatkan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbuah. Bukan hanya kehidupan yang berubah, tapi kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Doa kami supaya Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk memahami, untuk menerima, tapi terlebih untuk melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami sadar ya Tuhan, kami terbatas. Karena itu kami memohon pimpinan Roh Kudus yang senantiasa mengajar, yang senantiasa menghibur, bahkan yang senantiasa memimpin kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak